Recording kita is on. kenalan terlebih dahulu. Selamat sore semuanya. Dimulai dari Mbak Anissa dulu. Oke, perkenalkan nama aku Anissa Mufida, biasa dipanggil Anissa, NIM-nya 241103000032. Oke, perkenalkan nama aku Alisa Prayipta Haikal, biasa dipanggil Haikal dengan NIM 241103000012. Bisa dilanjut dengan Hafiz. 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 Halo, tes. Ulang. Aman-aman. Aman. Nama. Ya, bisa dilanjut perkenalan nama, Hafiz. Oh, udah. Oke. Perkenalkan nama aku Hafiz Nuriski, nomor NIM-nya 241120000038. Oke, di sini kita teman-teman kita mau ngebahas tugas review 2, yaitu kita untuk membahas algoritma tiga algoritma, yaitu decision tree, random forest, sama support vector machine. Oke. Mungkin langsung aja ya. Ya, mungkin dari decision tree dulu ya. Nah, Bentar, gua bantuin gambar ini dulu ya, visualnya ya. Boleh. Oke. Suara gue kecil nggak sih? Aman. Oke, duplicate. Nah, nggak bisa duplicate ya. Copy paste. Jadi mungkin sambil menunggu Haikal gambar ya. Jadi decision tree itu adalah mirip kayak flowchart ya. Flowchart ketika kita biasanya kan dulu waktu semester 1 udah pernah ngebuat flowchart tuh. Nah, di situ ada namanya decision ya. Yang gambar sebelah ketupat. Nah, decision tree ini mirip kayak gitu. Jadi outputnya itu iya dan tidak. Misal kalau kita lapar, misal nih hari ini lapar. Nah, di situ ada keputusan nih, apakah punya uang atau apa. Nah, jika iya, bisa jadi kita beli makan. Nah, jika tidak, udah makan masakan rumah. Gitu. Oke. Di sini juga ada akar dan not ya. Kita bisa nyebutnya. Oke, mungkin nambahin sedikit ya terkait dari konteks dari machine learning ini. Jadi algoritma decision tree itu adalah algoritma yang dimana yang model ini berpikir seperti cara manusia berpikir. Jadi jika model itu menerapkan jika, nanti hasilnya itu adalah maka. Jadi model itu dilatih dengan dataset yang ada, yang dimana nanti bakal menentukan sebuah keputusan di akhir node-nya. Itu mungkin spesifik node-nya gimana nih teman-teman? Arti dari node-nya nih. Oh, mungkin kalau ini aku namain tadi kan ada node sama root ya. Kalau root itu contoh yang kayak gini nih. Yang tadi dicoret-coret ini jalannya lah. Terus yang ini ada namanya kita namain node atau biasa kita namain sih daun gitu. Nah, dengan pilihan contohnya kita ini contoh jalan Jakarta. Ini macet nih. Berarti kan pilihannya macet atau enggak nih, yes atau no. Oh, kalau yes berarti cari jalan pintas atau tetap ngikutin gitu. Jadi kayak tetap dia tuh beranak pinak dengan pilihannya itu gitu. Kalau menurut aku ya. Tapi kalau pendapat yang lain bisa ditambahin juga gitu dari perjalanan dari node-nya sampai ke root-nya gitu. Oke, nah biasanya si node ini kan dia ada proses untuk menentukan sebuah keputusan kan, karena nanti goals-nya itu adalah model itu adalah menentukan sebuah keputusan yang akan digunakan oleh si penggunanya sebagai jadi bahan membuat sebuah prediksi gitu. Nah nanti di akhir node itu nama node-nya itu adalah left node, yang dimana itu adalah keputusan terakhir nih dari prediksi model tersebut gitu. Nah, ini yang akar ya. Mungkin Hafiz ada mau ditambahin, Hafiz, atau gimana, Hafiz? Oke, mungkin sedikit tambahan ya. Ketika kita mengambil keputusan itu dimulai dari ada namanya informasi grain. Informasi grain itu adalah seberapa murni hasil dari keputusan itu. Misal murni itu maksudnya seberapa sama gitu. Misal nih kita tadi kan Kal lagi milih jalan ya. Apakah macet atau enggak. Nah, itu nanti keputusannya
kita ambil dengan berdasarkan informasi grand tadi tuh yang seberapa paling banyak informasi yang diambil dari keputusan itu. Misal hari tadi apakah macet, di sini nanti ada pertanyaan lagi apakah jalan ini ada banjir. Nah, itu nanti dilihat lagi dari pertanyaan itu. Itu sih. Oke, jadi setiap node itu bisa dibilang sebagai fitur-fiturnya kali ya dari dataset itu ya? Oke. Tapi di sini juga ada kelemahan juga sih, kayak contoh kayak pohonnya tunggal tuh ada kebiasaan buruk yaitu overfitting gitu, kayak kalau dibiarin tumbuh terlalu dalam kan makin banyak tuh pilihannya tuh. Nah dia data nantinya tuh sampai ke noise tuh makin banyak jejaknya kan, jadi kayak ibaratnya dia ninggalin memori tuh yang banyak gitu daripada isi data barunya gitu. Itu yang agak kelemahannya dari si decision tree. Kalau misalnya makin banyak kan, kayak ini kan tunggalnya nih yang atas, yang ini nih tunggalnya. Nah dia pilih jalan yang ini, terus dia pilih jalan lagi, yang ini makin beranak lagi. Nah dia kan bakalan ninggalin memori yang sangat lumayan. Itu yang agak kalau misalnya buat itu bakal memperlambat sih. Ada ibaratnya noise lah untuk di hasil paling bawahnya itu gitu. Kayak mungkin sedikit tambahin lagi ya. Kan tadi kata Haikal ada kalau semakin banyak tuh bakal rancu lah jika data baru masuk atau makin banyak makin gak jelas hasilnya. Nah itu makanya di sini tuh ketika kita menggunakan algoritma decision tree ini kita ada namanya pruning. Pruning itu memotong cabang. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang gak relevan itu dipotong biar nanti decision tree ini nggak makin rumit gitu. Kan kalau decision tree itu biar semua keputusan kita tuh biar lebih gampang ya. Nah makanya ada namanya pruning. Pruning itu ya gitu memotong cabang-cabang yang nggak perlu. Misal ini kayaknya nggak perlu nih cabangnya, nanti dipotong. Jadi cuma dipakai cabang yang ini doang. Gitu sih. Nah, mungkin tambahan kali ya dari segi kelemahan si decision tree itu, karena kan dia konsepnya itu kan saling ada connection kan. Kok ada connection lah antara satu dengan node yang lainnya gitu. Mungkin kelemahannya itu adalah dari segi kalau misalkan data baru yang masuk itu dia bakal mempengaruhi node yang lainnya juga. Jadi untuk nanti bakal di-explore lagi model itu dia akan sulit karena dari segi itunya pun hanya satu connection gitu. Kayak gitu sih. Terus apa lagi ya? Ya untuk keuntungannya kali ini. Keuntungannya ya ini tuh kalau misalnya kita pengen ngambil keputusan yang cepat dan juga sederhana sih ini bagus. Jadi Betul. gak cuman hal-hal yang sederhana aja. Jadi dia tuh enak, cepet, dan gak ngabisin memori gitu. Ya ibaratnya lebih simpel lah ini konsepnya. Karena kan kayak bercabang terus turun, cabang turun. Kayak lebih Oke. Pun ya. Ada lagi nggak guys? Udah sih itu aja cukup. Kita lanjut ke. Lanjut kali ya. Ya yang ke mana? Random forest, ya. Forest. Ternyata mungkin di sebelahnya aja apa gimana? Ya, gini aja lanjut aja. Random forest tuh sebenarnya mirip di season 3. Bedanya tuh kalau random forest yang ku baca di PPT itu dia gabungan dari banyak di season 3. Gitu. Jadi ibaratnya kalau ini semisalnya satu orang yang mikir dan dia tuh bisa ngambil keputusan dari dia objektif sendiri, subjektif sendiri. Sedangkan kalau random forest itu baik misal ada banyak orang. Nah, banyak orang itu ngambil keputusan kayak musyawarah gitu loh. Yang paling banyak hasilnya diambil dari misal ada 5 orang, nah musyawarah gitu. Nah, itu yang paling banyak itu nanti diambil keputusannya. Jadi lebih ke banyak point of view ya. Jadinya enggak hanya satu konteks atau satu fitur aja nih yang dipertimbangkan, tapi lebih banyak lagi konteks-konteks yang lainnya. Oh ya, mungkin ini juga lebih buat ngatasin yang tadi kali ya, Fis ya, yang banyak gitu kan tree-nya. Itu lebih next levelnya lah, lebih ibaratnya ini adiknya, terus yang ini kakaknya gitu loh. Misal gini, gitu. Iya. Soalnya misal kita lagi ada 100 data, nah 100 data ini diambil sampel lagi.
untuk ngebuat tiap orang tuh ada data-data gitu. Nah, habis itu setiap orang ngeprediksi satu data itu dengan dibandingin nih, tiap orang itu kan udah dapat data, dibandingin tiap orang, baru nanti ngambil keputusan dari semua data yang telah dihitungkan gitu. Nah, karena dia banyak ini ya, banyak banyak point of view juga, jadi lebih tinggi nggak sih akurasinya daripada si decision tree? Secara akurasi sih lebih tinggi, Mhm, karena dia kan bukan cuman nggak ngambil satu sampel aja kan, betul. dia itu banyak sampel. Tapi kelemahannya itu kalau dari random forest ini, dia butuh memori yang banyak, karena ini kan Banyak kalau dari kenapa ya? misal kalau 100 data, Dia nah itu ngambil harus semuanya. sendiri terus, nah itu memorinya bisa bergiga-giga atau ratusan MB. Kalau untuk kalau mungkin kalau kita ngebuatnya di HP ya bikin HP nge-lag parah, laptop aja udah nge-lag kan kalau udah beratus-ratus MB gitu. Betul. Nah, mungkin itu aja. Apa ada mau tambahan lain? Jadi kesimpulannya gimana nih? Nah, untuk benar, ini decision bukan Random forest. Random Forest, ingetnya Black Forest lagi. Random forest. Random forest. Ya, pokoknya lebih tepatnya ini ditentukan lewat voting gitu kan, lebih kayak yang terbanyak itu yang menang gitu loh. Ini lebih stabil karena kan dia di overfitting tuh yang kayak tadi si adiknya siapa di season 3 ya. Dan juga dia tuh nggak butuh scaling data juga kan si Betul. Random Forest ini gitu. Oh ya, terkait apa fitur scaling ya gitu, karena dia itu nggak menghitung jaraknya ya kan kalau misalkan algoritma yang lain kan dia menghitung jaraknya kayak dia harus diubah ke numerik dulu. Tapi karena ini dia menghitung dari value dari fiturnya, jadi dia nggak perlu di fitur scaling dulu tuh. Oke. Oke, Nah, dilanjut lagi berarti ya ke yang algoritma SVM. Oke, SVM. Nah, mungkin kalau SVM dengan yang lain itu cukup berbeda ya dibandingkan Ya, dengan sama yang yang dua lain. tadi ya. Kalau yang tadi kan ya mirip lah, mungkin yang satunya untuk keputusan singkat, keputusan cepat, sedangkan yang tadi yang random forest itu yang emang perlu mikir panjang. Nah, bedanya ini kalau SVM itu dia perlu misal ada 2 kelas gitu, ada 2 data gitu. Ya, anggaplah satu yang merah, satu yang biru itulah, Fis. Ya, nah itu perlu adanya jarak atau margin jarak antara data 1 dan data 2. Tapi kalau ini tuh lebih ke lihat nentuin sudut pandang sih, sudut pandang untuk tiap data gitu. Ya, Misal nih mungkin datanya dua ya, gini kali, Fis. Ke atas coba. Udah gue gambarin yang gede nih. nah Nah, yang satu merah, yang satu biru lah. satu lingkaran aja. Nanti dalam Enggak, dalam dua. lingkaran itu ada perkumpulan merah biru. Nanti dibikin itunya garis pembatasnya. Oh ya, benar. Kan banyak fitur ceritanya. Ya, nih. Nah, tuh. Anggaplah ya. Kan ada fitur ini nggak sih titik-titik-titik di Antar titik-titik kecilan. kan emang banyak itunya datanya makanya dibuat pemisah. Kalau cuma dua ngapain dibuat pemisah? Ya, ya udah ntar tabrakan fusion nuklir gitu. Udah lah pokoknya intinya gitu. ini lebih banyak lagi nih misal kotak-kotak. Nah, Nah, di copy paste aja bulat-bulat ya. nah gitulah, Fis. Pokoknya. Ngapain? Ntar gue hapus dulu deh yang gede nih. Kayak mata. Nah, nggak bisa diduplikat. Bisa. Gak bisa diwarnain ya? Nah, Nggak bisa dah Bisa nih. di drag and drop. udah kebanyakan. Dah, udah cukup ya ini. Ya udah. Nah,
Yang satu berarti warnain merah. Nah, Warna merah di mana? Oh ini. Kagak ada warnanya. ada warna. Oh iya. Tuh, di zoom makanya di zoom. Oh iya benar. Oke. Nah, Nah, merah kan? ini biru nih. Yang Background ya. Ya, background. Nah, ini anomali di sini. Kadut. Oh iya, latar belakang ya. Udah. Lanjut. Oke. Lanjut. Wahai suhu. Oke, jadi si algoritma kan ya namanya? Ya, support vector machine. Super vector machine. Jadi algoritma ini tujuan atau goalsnya itu adalah mengklasifikasi ya dari setiap fitur menjadi dua jenis ya. Iya, ini berarti tipe klasifikasi ya. Kan kemarin ada dua tuh, yang klasifikasi sama yang bukan. Betul. Oh, ini klasifikasi. Berarti ada pemisah deh. Iya. Nah, habis itu namanya itu pemisahnya apa? Lupa deh. Tapi kayak ada tembok gitu. Nah, jadi dia menentukan si garis pemisah ini berdasarkan margin. Bukan pemisah, lebih tepatnya safety zone. Ya, safety. Nah, jarak dari sini sama ke sini nih, tengah-tengahnya. Kayak DMZ Korea dan Korea Selatan Utara lah. Perbatasan. Nah, untuk menentukan titik ujung ini dari mana nih? Dari maksimum marginnya. Ya, dari misal ini nih. Nah, ini dia paling dekat sama marginnya nih. Dari ujung ini tiap data. Nah, sebelum kita nentuin garis ini, kita harus tentuin marginnya dulu kan ya. Margin antara kubu merah sama kubu biru. Nah, dia ditentuin dari nilai jarak maksimum ya dari setiap fitur ya. Nah, ini kan dia versi 2D-nya kan. Nah, ada yang namanya versi 3D-nya. Kalau misalkan ada fitur-fitur yang ininya tuh di sini gitu. Terus ininya tuh masuk ke sini. Nah, itu kan susah kan kita untuk mengklasifikasinya kan kalau pakai 2D. Nah, dia senjata rahasianya dari SVM ini adalah dia bisa menggunakan 3D yang gimana nanti dia bakal ngebentuk ke atas. Jadi fitur-fitur merah ini bakal ada di atas dan fitur-fitur birunya akan ada di bawah gitu. Ini nih. Nah, nanti dia ada layer gitu nggak sih di bawah yang merah ini sebelum ke biru? Iya, garis ininya garis. Garis ininya nih, si garis. Nah, ini anggaplah dia atas dan dia bawah gitu. Tapi versi 3D-nya. Oke. Tapi ini punya kelemahannya berarti kalau datanya banyak bisa lemot juga ya? Kan sebenarnya ya lebih lemot lagi karena kan kalau datanya banyak kan dia lebih walaupun punya dimensi fitur yang sangat tinggi tapi kalau datanya super besar bisa lebih lambat karena banyak terlalu titik-titik gitu. Nah, kira-kira solusinya apa tuh? Apakah dibagi jadi beberapa lingkaran? Ini kan satu lingkaran besar kan? Nih. Ini tapi kalau misalkan algoritma ini tuh terbatas hanya untuk 2 fitur kah? Enggak juga sih harusnya. Bisa jadi pertanyaan. Ya kan, karena kan dia mengklasifikasi memberi garis antara 2 kelompok kan. 2 kelas, iya. Iya, 2 kelas kan. Jadi Kalau 3 kelas. iya, itu apakah
Oke lah kalau misalkan dia 3D mungkin masih bisa dipakai untuk menerapkannya, tapi kalau misalkan di atas 3 kelas itu gimana tuh? Apakah masih relevan kalau kita pakai algoritma ini? Nah, itu bisa jadi pertanyaan aja dah. Nah, Saya Yaudah, agak cukup Pak. bingung juga Pak, sih saya masih. mau nanya itu, Pak. Dah. Itu. tapi algoritma klasifikasi tuh banyak kali jenisnya, nggak cuma si SVM ini yang pernah kita cari. Hmm, Ya, pokoknya intinya itulah. Udah masuk ke pembahasan apa kesimpulannya aja gimana? Kesimpulannya adalah Pokoknya gimana cara kita memilih algoritma kan ada dari ketiga itu. Jadi gimana nih? Ada yang mau duluan atau gimana? yang ngasih pertanyaan duluan silahkan jawab duluan. Aduh, gitu. Jadi mungkin ya kalau dari aku sendiri kalau kita pilih decision tree kalau butuh model yang mudah gitu jelaskan karena kan simple kan yang decision tree itu kayak akar pohon if else terus kalau yang random forest itu kita pilih kalau pengen akurasinya yang mobil gitu dan nggak perlu scaling data gitu kan terus sama yang SPM itu dimensinya keunggulan dimensinya ya yang tinggi sama polanya lebih kompleks gitu ada yang mau nambahin nggak yes Dan kalau untuk kalau kita goalsnya itu adalah ingin meningkatkan akurasi dari prediksi itu, betul kita pakai random forest karena dia banyak point of view dan nggak objektif ke satu satu konteks aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk dataset yang atau prediksi yang sederhana, kita pakai decision tree. saya udah dari kalian sih udah cukup ya. Dari kalau kita emang pengen ya apa sih cuman hal-hal mengambil keputusan yang cuman if else dan juga apa sih nggak ribet ya pakai decision tree itu lebih baik. Tapi kalau misalnya yang rumit ya pakai random forest karena ya kita perlu banyak sampel dan juga keputusan yang emang detail gitu. Dan untuk kalau SMP nah itu kan harus dilihat dari datanya itu apakah punya 2 kelas atau gimana. Dia tuh perlu dua kelas gitu untuk mengambil keputusan. Oke, mungkin Itu aja. dari kita itu aja sih ya cukup. Oke, nanti kita notes untuk next pertanyaannya ya. Pertanyaannya mau ditaruh di sini apa mau di Boleh laporan ketik biar nggak lupa. Mungkin ini bisa gak sih kalau misal kita gabungin dua algoritma, misal kita pengen pakai algoritma decision tree sama random forest gitu. Mungkin kalau dijawab pasti bisa sih pasti bisa aja cuman ya lebih best practice mana apakah pakai keduanya atau pakai yang satu aja udah karena kan kalau tadi berat gitu kalau udah jawabannya pakai sisi kan best practice-nya gitu itu sih kalau menurut gue ya kalau pakai keduanya bisa cuman apakah membutuhkan ketiga-tiganya kalau satu udah ngapain tiganya saling melengkapi ya enggak gitu juga cuman kan ini dalam ya maksudnya kalau udah cukup gitu memuaskan kenapa enggak itu aja gitu kalau cuma bedanya itu beberapa yang penting relevan. Mungkin kalau kalau di sendiri sama random forest bisa tuh. Kalau pengen dua keputusan diambil, misal kalau emang lagi pengen cepat-cepat keputusannya pakai decision tree, dan kalau emang nanti pengen dapat hal yang detailnya itu nanti digabungin aja kali, nggak tahu ya. Oke, mungkin nextnya ini kali ya, studi kesan cocok nih untuk dari tiga algoritma ini apa nih kira-kira penerapannya biar lebih biar lebih
paham lah kira-kira konteks dari relevansi masing-masing algoritma itu kemana gitu ya. Tapi kan tadi kayak udah beberapa contoh satu udah ada ya, yang tadi decision tree itu yang kayak macet ya kan contohnya. Terus mungkin yang random forest apa tadi? Random forest itu dia kumpulan dari decision tree. Mungkin untuk sesuatu yang kompleks gitu dan membutuhkan akurasi yang tinggi. Apa ya? Kayak mungkin dari sisi bidang kesehatan itu kan dia butuh kan akurasi yang tinggi kan, karena dia udah banyak kan kesehatan kan. Ya. Jadi kayak bahaya tuh beberapa persen akurasinya berbahaya gitu, berdampak juga ke pasien kan. Gitu. Jadi penting tuh akurasi yang tinggi. Itu sih. Oke, kalau yang terakhir SVM Fish, mungkin ada tambahan dari lu. Tadi apa contohnya mungkin? SVM. Benar. Berisik. Oke. Kalau di apa ya, kalau SVM sih mending kan ini lebih ke ini ya, 2 kali klasifikasi. Nyari kelas ya, nyari yang ini yang mana. Mungkin kayak kalau di email itu kayak ngedeteksi spam apakah itu ini spam atau enggak. Ini kan dia tuh ngukur berapa persen, berapa nyari ini dia bagian apa. Kalau misalnya emang spam dimasuk ke spam, kalau bukan berarti ke kotak utama. Jadi lebih ke sana. Lihat spam atau gitu sih. Oke. Betul. Nah, mungkin itu ya dari kita terkait 3 algoritma tadi gitu ya, SVM, terus ada random forest, sama ada decision tree gitu. Jadi ketiga-tiganya sebenarnya penting ya, tapi penting untuk study case yang tepat gitu. Oke, itu aja. Apa udah kan? Ya, kalau itulah. Sekian dari kami and Stop. Welcome back Thank to you guys. next podcast. Lanjut. Oke. 40 menit. Di stop dulu kali ya rekornya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Arigatou, sumimasen. Sampai jumpa.